Hai teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan cerita novel Jodoh untuk Starla bagian 2. Untuk novelnya bisa kalian temukan di Gramedia Writing Project atau di gwp.id, kemudian cari judul Jodoh untuk Starla karya Ichio. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe channel ini, sukai, dan bagikan kepada teman-teman agar mereka tahu cerita ini. Terima kasih. Jodoh untuk Starla bagian 2. Sampai kapan batu besar ini bisa disembunyikan di balik gunung yang kecil? Suatu saat ketika semua terlihat, akankah segalanya berubah menjadi lebih buruk dari sekarang? Setelah penerbangan 4 jam, Starla akhirnya tiba di sebuah bandara yang nampak tidak asing. Beberapa kali ia pernah mengunjungi negeri Sakura ini. Sayangnya, sekarang ia datang dengan suasana yang berbeda. Perut yang masih datar dielus dengan pelan. Sangat kecil. Entah karena gadis ini belum sarapan, ataukah kecambah kehidupan di dalam sana yang belum berkembang. Apapun itu, rasanya sangat menyesakan bagi Star. Lagi-lagi, air mata turun tanpa permisi. Astaga, aku harus mencari tempat duduk dan menunggu sampai Bang Rendra datang. Gumamnya seraya menyeka air di pelupuk mata. Kursi tunggu di sudut belakang menjadi pilihan. Starla duduk setelah meletakkan koper di sampingnya. Memeriksa ponsel adalah yang pertama ia lakukan. Tentu hanya satu. Ia harus segera mengabari orang tua yang khawatir di rumah. Ini lebih sulit dari yang kukira. Helaan napas kelelah keluar. Ia tidak mengharapkan apapun dari Ray setelah memblokir nomor play itu pagi tadi. Lagi pula, mungkin sekarang pria brengsek itu sedang merasa lega karena aku pergi dari sisinya. Suara bising pesawat yang lepas landas, roda koper yang bergesekan dengan lantai, dan ramai orang-orang berbincang seolah tak bisa menyita perhatian Starla dari lamunan. Hanya ada aroma bimbang, penyesalan dan keputusasaan yang bisa tercium. Bahkan 2 jam yang ia habiskan untuk menunggu tidak terasa sama sekali. Waktu sudah habis untuk memikirkan bagaimana gadis itu melanjutkan hidup setelah ini. Hingga seorang pria dengan wajah gugup berlari cepat menghampiri gadis yang masih duduk. Starla, maafkan aku karena ada hal mendesak di rumah sakit barusan. Kau pasti sudah menunggu sangat lama, ucap pria yang baru tiba. Tersadar, Starla hanya tersenyum dan menggeleng lemah. Tidak apa-apa, Bang Rendra. Bang Rendra pasti sangat terburu-buru datang ke sini. Apa aku mengganggu pekerjaanmu? Pria bernama Rendra menggeleng sembari meraih koper dan membantu Starla agar bangun. Pekerjaanku hari ini sudah selesai. Aku akan mengantarmu dan beristirahat di rumah. Oh, apa kau lapar? Mau makan sesuatu dulu? Entah mengapa, perasaan Starla sedikit membaik setelah mendengar pertanyaan beruntun dari Rendra. Gadis itu menggeleng. Aku tidak lapar, dan sepertinya aku ingin beristirahat lebih awal. Baiklah, sesuai dengan yang anak kecil ini harapkan. Cubitan lembut mendarat di hidung Starla, sampai Rendra menyadari sesuatu dan segera mengambil ponsel dari dalam saku. Sebelum itu, aku harus mengabari papamu lebih dulu. Dia pasti khawatir. Starla menatap wajah Rendra dengan lekat. Wajah serius yang pernah menjadi cinta pertama saat ia remaja. Saking tenggelamnya gadis ini dalam lamunan, ia sampai tidak sadar jika Rendra sudah selesai dan memiringkan kepala. Kenapa kau menatapku seperti itu? Ucap Rendra, membuat Starla terkejut dan langsung membuang muka. Melihatnya, membuat pria di sana terkekeh. Jangan bilang wajah abangmu ini semakin mempesona setelah kau tidak melihatnya untuk waktu yang lama. Aish, Starla memutar bola mata. Harusnya ia sudah tahu perangai Rendra yang suka menggodanya.
Tak mau lebih malu, akhirnya ia melanjutkan. Aku hanya sedang berpikir sepertinya menyenangkan memiliki kakak laki-laki. Refleks dahi Rendra mengerut. Tiba-tiba, bukankah selama ini kau bilang jika lebih senang menjadi anak tunggal? Ia menatap gadis yang berjalan beriringan. Ketika tak ada jawaban, kepalanya sedikit turun mencari mata Starla. Apa karena kau melihatku seperti kakak laki-laki yang sangat ideal? Sontak Starla berhenti. Matanya menatap Rendra dengan tajam. Ia tidak berkata satu kata pun, tapi sorot di matanya seolah sudah mengatakan segala. Baiklah, baiklah, abangmu ini akan berhenti bercanda. Setelah mengatakan itu, Rendra diam. Ia tak begitu yakin, tapi sepertinya Starla sedang dalam perasaannya tidak baik saat ini. Sampai akhirnya mereka tiba di mobil. Rendra menyusul masuk setelah menaruh koper di bagasi. Untuk sesaat, keadaan tiba-tiba terasa hening. Tak ada kata, dan pria ini berpikir dua kali jika ingin bercanda seperti sebelumnya. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, membelah jalanan ibu kota Jepang yang tidak terlalu padat. Sementara Rendra fokus menyetir, Starla memilih membuang pandangan ke arah luar. Tokyo adalah tempat terakhir ia dan Rei berlibur bersama. Sesak tiba-tiba menyeruak. Untuk kesekian kalinya, gadis ini harus terbelenggu dalam luka yang begitu kuat. Air mata mengalir tanpa sadar. Tak sengaja menengok, Rendra langsung tahu jika gadis di sampingnya menyeka air mata. Namun, ia tak berniat bertanya untuk tahu lebih jauh. Jadi, memikirkan hal yang menghibur sepertinya akan lebih tepat. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tiba-tiba ingin punya kakak laki-laki? Tanya Rendra. Pandangannya tetap fokus menatap jalan di depannya. Apa kamu merasa kesepian di usia yang sekarang? Buru-buru Starla menghapus air mata. Setelahnya, gadis ini menoleh dan berkata, entahlah, aku hanya berpikir mungkin lebih baik jika ada kakak laki-laki yang melindungiku. Begitukah? Starla mengangguk. Jika Bang Rendra punya adik perempuan, kalimatnya terhenti. Tak kunjung diteruskan, Rendra menoleh menatap Starla agar melanjutkan. Jika aku punya adik perempuan, jika adik perempuanmu diganggu atau memiliki masalah, apakah kamu akan membantunya? Wajah Starla menunduk. Tidak tahu kenapa ia tiba-tiba ingin menangis. Untuk beberapa saat, Rendra tak menjawab. Ia harus bisa membaca situasi dengan benar. Jangan sampai memberi tanggapan berlebihan dan membuat gadis di sampingnya merasa tidak nyaman. Apa ada yang mengganggumu? Spontan Starla menoleh. Matanya melebar tanpa sadar. Ah, bukan begitu. Aku hanya bertanya. Ia berbohong. Merasa ada yang kurang benar, Rendra menghela napas. Jika kau bertanya seperti itu, tentu aku akan melindungi adikku. Aku akan menghajar orang yang membuat adikku menangis. Bahkan jika orang itu berbadan besar seperti gorila. Mendengar itu, Starla terkekeh kecil. Kedua mata Rendra membulat tidak terima. Kenapa tertawa? Aku serius akan melakukannya. Baiklah, baiklah. Starla mengangguk-angguk. Aku hanya berpikir betapa beruntungnya adik perempuanmu. Apa yang kamu katakan? Bukankah satu-satunya adik perempuanku itu kamu? Maksudku, aku sudah menganggapmu sebagai adik perempuan. Jadi jika ada yang mengganggumu, katakan saja. Abang tampanmu ini akan menyelesaikannya. Starla kembali terkekeh. Tapi kali ini ada perasaan haru di tengah keputusasaan. Apa itu berarti kau menganggap orang tuaku seperti orang tuamu? Rendra nampak berpikir sebentar.
tapi setelahnya menggeleng. Aku tidak berani sedekat itu. Meski begitu, aku sangat menghormati mereka. Jika tidak ada orang tuamu saat itu, entah aku masih bisa hidup sampai sekarang atau tidak. Kau tahu? Baiklah, jangan diteruskan. Potong Starla dengan cepat. Ia langsung sadar dengan suasana suram begitu atmosfer di dalam mobil berubah. Kalau kamu menganggapku sebagai adik, sepertinya aku tidak akan merasa sungkan merepotkanmu mulai sekarang. Seolah udara kembali ringan, Rendra mengangguk dengan tenang. Katakan apapun, aku akan dengan senang hati direpotkan. Janji? Aku mungkin akan meminta hal yang sangat menyulitkan. Tanpa ragu, Rendra mengiyakan. Apapun yang gadis ini inginkan. Kemudian saat obrolan berhasil diselesaikan, keduanya sudah tiba di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar. Masuk. Ini memang tidak besar, tapi kuharap kau akan nyaman tinggal di sini. Kamarmu sudah aku siapkan. Kau bisa langsung beristirahat. Jelas Rendra seraya menghidupkan lampu dan mengerahkan Starla. Awalnya tidak ada yang aneh. Semua terlihat baik-baik saja. Namun saat gadis itu mencium aroma kopi di ruangan, tiba-tiba perutnya terasa mual. Starla tak bisa menyembunyikannya. Kau baik-baik saja? Tanya Rendra dengan panik. Starla menggeleng. Sepertinya aku mabuk perjalanan. Aku akan ke kamar mandi. Rendra mengiyakan tanpa banyak tanya. Ia sedikit khawatir saat Starla tak kunjung keluar dari toilet. Tetapi saat ia hendak menyusul, gadis itu sudah lebih dulu keluar. Bagaimana? Apa sudah merasa lebih baik? Sedikit. Satu piring nanas yang sudah dipotong bersih disodorkan. Makan ini. Kau suka nanas kan? Untuk sesaat, kedua mata Starla berbinar. Memikirkan nanas segar masuk ke dalam mulutnya mungkin akan sedikit memperbaiki mood yang berantakan. Ia tidak sabar. Namun saat memikirkannya, Starla baru tersadar. Refleks ia memegang perut, memandangnya sebentar seolah meminta persetujuan. Hingga pada akhirnya ia menyerah. Maaf, tapi aku sedang tidak ingin makan nanas sekarang. Begitu? Baiklah, aku akan memakannya. Rendra kembali menarik piring dari hadapan Starla, menyantap nanas dengan lahap seolah sengaja melakukannya. Sedangkan gadis di seberang meja menatap dengan mulut berair. Ya, tidak sopan melihat nanas kesukaannya dihabiskan tepat di depan mata. Kenapa? Kau bilang tidak mau. Napas ditarik sangat dalam. Starla hampir memaki. Sayangnya perutnya kembali terasa diaduk-aduk. Tak bisa menunggu, ia bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan isi perut yang bahkan belum terisi. Masih di tempat yang sama, Rendra menatap dengan bingung. Sepertinya mabuk kendaraannya parah. Aku harus menyiapkan obat untuknya. Dia bahkan tidak mau menyentuh nanas. Namun tiba-tiba mata Rendra membulat. Tunggu,